Jadi saya coba untuk jelaskan situasional ya, situasi ketika yang kita sudah lakukan itu berbalik ya, tidak Iya, sesuai. Pertama begini, pastikan kita punya ketahanan Pak ya. Jadi ketahanan itu yang selalu kita prioritaskan. Dari mana kita mengukur ketahanan? Satu dari lotnya, yang kedua eh, dari modalnya. Kemarin sudah buat lot, jadi ketahanan itu yang terpenting ya, ada ruangan untuk mampu menahan pergerakan market yang berbalik. Jadi kalau misalnya saya punya modal ya, dengan perhitungan maksimum lot saya adalah 0,5 misalnya, maksimum adalah iya. 0,5 misal. Untuk bisa kita melakukan recovery, maka tidak boleh langsung kita menggunakan lot ini. Catat dulu ya, tidak boleh menggunakan lot langsung. Jadi kalau lot maksimum kita gunakan, kalau salah kita batasi. Misalnya 500 batasan kita, ya kita close. 300 pip kalau salah ya kita close. Itu resiko. Tetapi ketika kita menggunakan lot yang di bawahnya, misalnya kita gunakan 0,1 ya, atau 0,2 ya, 0,2 0,2 0,2 ya. Jadi tadi contohnya, misalnya saya ambil posisi buy ya. Saya ambil posisi buy 0,2 misalnya. Kemudian ternyata marketnya tidak langsung naik ya, tidak langsung naik ya. Sehingga yang kita lakukan misalnya mengambil uh, recovery dengan 300 di bawahnya. Oke, 300 di bawahnya. Kita menggunakan sell dengan lot 0,4. 0,4. Nah, dari yang ada ini 0,2 kemudian digunakan sell 0,4 ya. Ketika dia turun menyentuh, kemudian turun lagi sedikit tapi belum bisa profit. Kemudian setelah itu tidak sampai turun lagi, naik lagi. Jadi belum bisa menyelesaikan kerugian ini, marketnya kembali naik. Terus apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan ketika terjadi seperti ini? Ya, tentu kita lihat kalau ini makin ke atas, rugi makin besar. Rugi kita makin besar. Ya, karena lotnya 0,4. 0,4 makin tinggi makin besar rugi kita. Walaupun nanti ditahan dengan lot 0,2, ya tetap nanti makin ke atas makin rugi, hitungannya makin ke atas makin rugi. Makanya yang kita lakukan tentu lebih bersabar dulu ya, melihat kondisi. Kalau ternyata tekanan kuat ya, kita melihat tentu dengan marketnya. Karena itu begitu kita mengambil, pastikan sudah kita perhitungkan. Contoh misalkan ini bergerak naik, nah dia turun, ini kecenderungan turun, kita batasi dengan area retracement. Contoh, tidak harus begini ya, mungkin ada cara lain, ada kondisi lain. Apakah di situ ada level, apakah di situ ada area support resistennya atau retracementnya, atau bahkan ada tanda-tanda penolakan-penolakan yang banyak. Di situ harus betul-betul kita melihat, karena itu yang mendukung nanti. Kalau kita hanya bermain dengan angka, kita buy 0,2, sell 0,3, ternyata balik lagi, kita bisa saja nanti menghapus yang buy-nya, yang sell-nya ini. Kita ambil lagi buy, menghapus sell, menambahkan buy. Ya, 0,2 berarti masih ada sisa 0,3. Kita bisa tambahkan saja 0,3. Tetapi apakah naik itu betul-betul akan berpotensi lebih kuat? Ya, jadi kita harus betul-betul lihat. Kalau ini ternyata bergerak naik, itu juga harus kita hitung. Caranya menghitung bagaimana? Sama halnya yang tadi di bawah, sekarang kecenderungannya
ke atas ya, sehingga dari merah ini kita tarik, maka di area retracementnya itu berada di sini. Area retracement itu berada di sana, kan masih terlalu jauh ya. Untuk memastikan di sana biar kita lebih jauh lebih aman, boleh-boleh saja, yang penting ketahanan kita masih kuat. Kita lihat waktunya, kita lihat jamnya berjalan berapa lama. Biasa kalau menit-menit awal ya 5-10 menit itu masih goncang ya namanya, Iya, Pak. masih jamnya masih goncang ya, sehingga berpotensi bolak-balik. Yang kedua, perhatikan pergerakan demi pergerakan ya. Ketika dia sudah di atas 30 menit, pergerakan pelan seperti ini, pelan tapi makin meningkat, volume hijau makin meningkat. Justru kalau pergerakan pelan makin meningkat, pelan makin meningkat, maka kecenderungan naik itu jauh lebih besar. Berbeda ketika marketnya cepat ya, cepat naik, bergerak turun juga lebih cepat. Nah, itu juga nanti bisa menjadi petunjuk ya. Bergerak lebih cepat ke atas, turunnya juga akan lebih cepat lagi. Kalau pelan begini, ini biasa kecenderungan akan jauh lebih kuat ke atas dari pergerakan candlenya. Jadi pergerakan itu tenang, pelan, waktunya dilihat. Nah, jam-jam yang sudah mulai stabil, waktu yang sudah mulai stabil itu di 30 menit ke atas. Pergerakan yang sudah 30 menit ke atas. Jadi kita betul-betul harus total di sana memperhatikan. Tidak hanya candle, kita juga memperhatikan tekanan demi tekanan, juga termasuk waktunya ya, waktu yang berjalan. Ketika sudah mulai jam-jam tua, artinya jam menit-menit mau berganti candle dan posisi tebal seperti ini, maka kemungkinan besar ini masih akan berlanjut, sehingga paling tidak kita tahu, oh ini masih berpotensi lanjut. Apa yang kita lakukan di sana ya? Yang kita lakukan di sana apa? Sebelum kita tutup ya, tentu ini selnya 0,4 tadi ya, selnya 0,4 cukup besar, sementara yang di atas ada buy 0, ini buy 0,2, tidak seimbang. Jadi ketika ini tidak seimbang ya, tentu kita akan mengalami rugi yang makin panjang. Bisa jadi kita manfaatkan dengan melihat kondisi yang ada, misalkan koreksi ya, di area ini ada sumbu, ada penolakan ya, bisa jadi kita di sini kita ambil peluang koreksi. Jadi tidak usah ditambah, toh juga ini bergeraknya belum terlalu panjang. Karena itu ketika pertama dan kedua tadi masih jarak 300 ya, masih aman-aman saja ya. Kita bisa membatasi maksimum di sini di selnya ini 500 hingga 600, sehingga di atasnya ini sudah bergerak naik ya sudah, kita hapus, kita rugikan. Artinya tetap harus mengambil resiko yang paling jauh, yang punya lot besar dan tidak berpotensi ya, karena potensinya naik, buy-nya ini masih bisa kita pertahankan. Tetapi jangan terlalu lama kalau melihat pergerakan yang berat. Buy ketika dia di puncak atas, segera di exit. Yang ini kalau sudah terlalu jauh meninggalkan harga, maka kembalinya juga berat. Satu tadi kita harus melihat ini berada di retracement ketika dia turun tadi ya, berada di retracement, berpotensi memantul ya. Berada di retracement dari pergerakan naiknya. Nah, ini berada di wilayah retracement ya, sehingga kalau kita tadi mengambil posisi sell stop itu sebenarnya juga kurang tepat ya, mengambil sell stop, karena ini berada di wilayah misalnya retracement, sehingga harusnya kita tunggu dulu di area retracement ini apakah dia mantul ke atas atau berbalik atau berlanjut maksud saya, baru kita menempatkan titik entry kita. Kalau kita sudah membatasi misalnya, oh saya tunggu hingga breakout, toh breakoutnya juga misalkan di sini, ini breakout begini ya, breakout tidak masalah, kita ambil posisi sell.
Sedangkan ketika tadi tersentuh dan berbalik naik, ya tetap kita ambil resiko. Jarak ini kita batasi ke atas maksimum 700. Maksimum kita batasi 700. Sehingga ketika dia maksimum, ya ketika dia maksimum baru kita lihat lagi. Apakah ini hanya sementara ataukah ini seterusnya? Kita kembali lihat dari retracement lagi di sini. Nah, ini kan merahnya sampai di sini, dia bergerak naik. Mampu tidak melewati area retracementnya? Kalau ternyata mampu, ya sudah kita ambil. Toh misalnya kita tidak batasi 700, kita juga masih bisa bertahan dari ini, dari buy-nya. Minimal buy itu menahan dari ruginya. Sampai misalnya batas di sini ya. Contoh ya, paling buruk misalnya bergerak sampai di sini dan ditutup di atas retracement. Dari sini artinya kalau sudah kelihatan di sini, maka sell ini baru kita tutup. Ini salah satunya. Bisa dari awal, bisa ketika kita sampai di atas ini. Memang rugi, tetapi setidaknya kerugian itu kita sudah batasi dari buyer yang ada. Dari buy 0,2 tidak dihapus sehingga ruginya hanya 0,2. Sampai di atas ya sekitar 1177 ya. Kalau saya ambil misalnya ya 1177, kita dikali dengan lot 0,4 ya, 0,4. Ini simulasi ini bisa kita coba atau kita praktekkan tentu dengan berbagai macam kondisinya ya. Bisa kita menunggu sampai di atas, bisa di awal kita close yang angka 500 tadi. Semuanya banyak pilihan, bisa kita coba dulu. Tidak ada yang pakem, tidak ada yang pasti ya, karena ini kita menjaga supaya apa? Supaya memastikan bahwa pergerakan naik itu kuat ya, karena bisa jadi nanti hanya bergerak kecil segini kembali turun lagi, sehingga kalau sudah kita close yang sell balik turun lagi tambah kacau. Nah, untuk meyakinkan ini turunnya kuat atau naiknya ini seberapa kuatnya, kita harus tahu wilayah-wilayah pentingnya, termasuk support, termasuk resistennya, termasuk wilayah retracementnya. Ini yang nanti harus kita banyak berlatih ya, karena kalau kita hanya menghitung dengan angka di atas 500, ini 500 harus kita close ya, kita close, begitu kita close marketnya turun kembali tambah kacau, tambah ruginya banyak. Ini misalkan ini dengan simulasi seperti ini ya, ini ruginya 470 minus 470. Apakah minus 470 ini besar? Tergantung modalnya sekali lagi. Kalau dengan lot ini sebenarnya tidak terlalu jauh, belum terlalu banyak. Kemudian yang buy-nya, kita lihat. Yang buy-nya kita ruginya berapa dari sini? Untung ya maksud saya. Yang buy-nya untung 837. Yang buy-nya untung berapa tadi ya? Kita coba ukur lagi ya dengan simulasinya 847 ya. Dengan buy-nya profit 847. Kalau saya kali dengan 0,2 ya, tetap kita rugi, hanya saja minimal bisa mengurangi tingkat kerugian. 847 dikali 0,2 ya, 1 plusnya adalah 169. Plusnya adalah 169, sehingga kalau kita kumulasikan ini tetap masih rugi, dikurangi 470 ini masih rugi 300. Nah, ketika terjadi seperti ini, apa yang kita bisa lakukan ya? Tentu kita tetap melihat apakah ini dekat-dekat dengan support, resistennya maksud saya. Kalau masih jauh dan lewat, ya kita bisa ambil posisi lagi. Kita close semuanya, ambil posisi buy di sana. Kita targetkan sampai di sini.
Kita targetkan sampai di ujung sana.